Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai suatu amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebajikan kita kelak pada yaumil akhir. Mohon maaf sebelumnya disampaikan kepada semuanya atas keterlambatan. Qadarullah masya'a fa'al. Tadi luar biasa perjalanannya hari ini. Padahal tidak ada genangan. Kalau alasannya hujan tidak ada genangan, tapi Allah alam apa yang menyebabkannya. Yang jelas mulai dari Cilengsi sampai Palmerah kilometernya itu hanya 20, 30. Nggak bisa injak gas dalam-dalam. Qadarullah. Ikhwafiddin a'azakumullah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. InsyaAllah hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Ibn Katsir atau Tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, yang mana kita tengah membahas surat Al-Baqarah, dan kita telah sampai di perjumpaan yang lalu kepada ayat yang ke-90 ya, sampai ayat ke-90. Insyaallah taala siang hari ini, mudah-mudahan nanti sampai menjelang waktu zuhur akan kita lanjutkan dengan ayat 91 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-91 dan 92. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang Yahudi, wabil khusus Yahudi Madinah, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Maka mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal Al-Quran itu adalah hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman? Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergian Nabi Musa, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Nah, ini kita angkat dua ayat terlebih dahulu. Kata Imam Ibn Katsir, ya, ayat ini ya, menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala ya, menyampaikan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang seperti mereka, utamanya Yahudi di Madinah ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan di perjumpaan kita yang sebelumnya, bahwa Yahudi di Madinah ya, itu kemudian mereka bersekutu dengan orang-orang ahli Madinah yang asli ya, Aus, Khazraj ya. Kemudian ya, di antara mereka ya, ada orang-orang Madinah yang mereka itu adalah notabene basicnya adalah orang-orang musyrik yang menyembah berhala, sementara Yahudi
mereka adalah pengikut ajaran Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang Yahudi ya, dari ahlul kitab, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian, yakinlah kalian kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Ya, wasaddiquhu wattabi'uh, dan kalian harus meyakini, membenarkan, menerima serta mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Ya. Allah menyeru orang-orang Yahudi untuk masuk Islam, untuk menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi? Mereka mengatakan, qalu nu'minu bima unzila alaina. Kata orang-orang Yahudi, maaf ya, bagi kami cukup kami ini beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami saja, yaitu Taurat dan Injil. Ya, Taurat ya, kepada Nabi Musa, kemudian Injil kepada Nabi Isa. Ya. Wala naqra'u illa bidzalik. Kata mereka, kami ya tidak ingin ya, membaca kecuali kitab yang turun kepada kami saja. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan betul saja mereka kemudian mengingkari ya, kufur terhadap kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Taurat dan Injil ini. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsiran wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal mereka tahu ya, padahal mereka tahu, orang-orang Yahudi itu dan orang-orang Nasrani pada saat itu tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu adalah kebenaran yang akan datang ya, atau kitab yang akan turun atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Taurat dan Injil. Karena itu sudah disampaikan juga di dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat dan Injil. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, ya, bahwa Al-Qur'an itu al-haq, kebenaran ya, musaddiqan lima ma'ahum, sebagai apa namanya, penyempurna, sebagai pembenar dari kitab yang ada bersama mereka ya, sebagai bentuk ya, kebenaran atau pembuktian dari isi kitab yang ada pada mereka, bahwa Al-Quran itu sudah disampaikan, kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci mereka. Maka ini adalah menjadi hujah sebenarnya untuk mereka menerima Al-Qur'an. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Al-haqqu yakni Al-Qur'an, huwa al-haqqu musaddiqa. Nah, ini fungsinya Al-Qur'an itu diantaranya adalah sebagai tasdik, sebagai pembenar, sebagai hujjah ya, bagi orang-orang Yahudi ya, atas kebenaran apa yang ada di dalam kitab mereka ya. Al-Quran sekali lagi sudah disampaikan, kenabian Nabi Muhammad SAW sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci mereka, Taurat ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah 146, insyaallah nanti kita akan sampai ke sana. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan Alkitab itu, Taurat itu, mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui Al-Qur'an kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal, mengetahui anak-anak mereka. Jadi nggak mungkin salah, nggak mungkin ketuker. Nah, artinya ma'rifah, pengetahuan yang sangat kuat. Kayak kita mengenali anak kita, ya kan? Nggak mungkin kita ragu. Nah, kamu anak siapa? Anak saya atau bukan? Nggak ada istilahnya orang tua nanya gitu sama anaknya, kecuali mungkin orang tua yang udah pikun, karena sangat kenal dengan anak. Nah, seperti itulah sesungguhnya ya, orang-orang Yahudi itu mengetahui
kebenaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, diperintahkan untuk ditanyakan kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin." Nah, katakanlah, coba tanyakan wahai Nabi Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falima taqtuluna anbiya Allah." Kalau kalian benar-benar ngaku beriman kepada kitab mereka, kan tadi mereka bilang kita mau beriman sama kitab kita aja, nggak mau sama yang lain, ya kan? Artinya mau beriman sama Taurat saja, nggak mau sama kitab yang lain. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, mestinya kalau mereka beriman kepada kitab mereka, ya, mereka juga beriman kepada Allah, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Qur'an. Nah, itu nggak diterima sama mereka, ya kan? Maka sekarang pertanyakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin." Pertanyaan yang kita ajukan kepada mereka sekarang adalah, kenapa kalian bunuh para nabi-nabi yang diutus kepada kalian, yang itu adalah dari golongan kalian, dari golongan Yahudi? In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Jadi ya, imannya ini adalah klaim tanpa bukti. Jadi apa namanya, inkonsisten, yang tadi kemarin saya sampaikan kepada Gilang, ya. Bagaimana kemudian ayat ini menunjukkan inkonsistensi sikap atau keberimanan orang-orang Yahudi, atau apa namanya, pengakuan orang-orang Yahudi kepada keimanan yang mereka nyatakan. Bahwa mereka mengatakan katanya beriman, ya, tapi kita kemudian mau beriman kepada Taurat saja. Tapi harusnya kalau dia beriman kepada Taurat, konsekuensinya menjalankan apa yang ada di dalam Taurat itu. Di dalam Taurat itu isinya diantaranya adalah kabar tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab suci yang akan dibawanya. Tapi mereka tidak menerima itu. Yang pertama. Nah, katakan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian betul-betul beriman, mesti pada saat itu, ya, percaya kepada nabi kalian, mestinya nabi-nabi itu tidak dibunuh, tapi nyatanya adalah mereka kemudian membunuh para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Walaqad ja'akum Musa, itu ayat yang ke-91. Ayat yang ke-92. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah datang kepada kalian wahai orang-orang Yahudi, telah diutus kepada kalian Nabi Musa bil bayyinat, dengan banyak membawa mukjizat sebagai tanda kebenaran akan kenabiannya. Sebagai tanda kebenaran akan kenabiannya. Misalnya bahwa Nabi Musa alaihi salam itu, ya, di zaman Nabi Musa itu ada kemudian mukjizat tongkat, ya, tongkatnya Nabi Musa alaihi salam itu berubah menjadi ular. Tongkatnya Nabi Musa itu kemudian anidrib bi asaqal hajar, dipukulkan ke batu, kemudian terpancar mata air. Nah, isna asyara, 12 mata air kan. Kemudian tongkat Nabi Musa itu dipukulkan ke laut, kemudian laut menjadi terbelah. Ini dari satu mukjizat tongkat saja, kemudian mukjizat-mukjizat yang lain ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman Nabi Musa alaihi salam juga, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada mereka berupa makanan, al-manna wassalwa. Ketika mereka tersesat, Allah berikan makanan yang tanpa harus bersusah payah mereka mencarinya, Allah hadirkan al-manna wassalwa, ya. Manna wassalwa kemarin ditafsirkan makanan dan minuman. Makanannya berupa katanya burung, ya, ada yang mengatakan itu menerjemahkan kemudian itu burung puyuh. Wassalwanya kemudian apa namanya, sebagai minuman yang paling enak, katanya madu, ya, dan banyak penafsiran ulama yang kemarin sudah kita bahas, ya, beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan mukjizat kepada mereka
mereka dinaungi oleh awan, ya, dinaungi oleh awan ketika mereka perjalanan, ya, dari Mesir kemana? Ke Laut Merah. Dan banyak mukjizat, ya, banyak mukjizat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa alaihi salam dipercaya sama mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa bagian dari mereka, yakni Bani Israil. Tsumma takhadtumul ijla. Tapi apa yang terjadi? Ya, tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Nabi Musa dengan sekian banyak mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ya. Mereka beriman, tapi tatkala kemudian Nabi Musa pergi sejenak meninggalkan mereka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, apa yang terjadi? Ya, ittakhadhtumul ijla. Kalian, ya, membuat patung sapi yang terbuat dari emas, ya, yang dilakukan oleh Samiri, dan kemudian lahu khuar, ada bolongnya, kalau tertiup angin kan bunyi itu, gitu, jadi kayak trompet, ada bunyinya. Kemudian mereka menyembah itu. Nah, mereka menyembah itu, ya, menyembah patung berhala itu, ya, patung sapi yang terbuat dari emas yang mereka kumpulkan. Ada sebagian riwayat mereka curi, kemudian mereka lebur, lalu mereka bikin patung-patung sapi-sapian begitu, patung sapi, lalu ada bolongnya, dan kalau tertiup angin kemudian itu akan bunyi. Nanti mereka bertanya, ya, kalau saya mau usaha, misalnya, kalau saya mau usaha bisnis properti, kira-kira bagus apa enggak? Ntar itunya kalau bunyi, berarti bagus, jalanin bisnisnya. Kalau enggak bunyi, kebetulan enggak ada air, enggak ada angin yang mengembus, berarti enggak bagus, ya kan? Ini orang-orang Yahudi pada saat itu, ya. Jadi dijadikan sesembahan, dijadikan Tuhan oleh mereka. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kalian ini sungguh-sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai kaum yang zalim, ya, dengan kalian percaya kepada patung tadi, kepada berhala tadi, ijil tadi, ya, padahal kalian sudah belajar, ya, tentang tauhid kepada Nabi Musa alaihi salam, atau dari Nabi Musa alaihi salam, tentang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang patut disembah dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi yang terjadi seperti itulah, ya, mereka memperlakukan nabi mereka, ya, dalam hal ini adalah Nabi Musa alaihi salam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir menyitir ayat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 87, sebagaimana yang sudah kita bahas, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan selera kalian, dengan hawa nafsu kalian, dengan keinginan kalian, istakbartum, lalu kalian kemudian berlaku sombong, kalian menolaknya, fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun, maka sebagian rasul yang diutus kepada mereka itu ada yang mereka ingkari, ya, mereka tidak terima, wa fariqan taqtulun, dan sebagian rasul yang diutus kepada mereka itu kemudian mereka bunuh. Ya, inilah, ya, perilaku orang-orang Yahudi pada zaman dahulu, dan kita lihat, ya, sifatnya orang-orang Yahudi itu yang sekarang juga mirip-mirip, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ikhwatal imani wal islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah kemudian penafsiran daripada surat Al-Baqarah ayat 91 dengan 92, masih kelanjutan pembahasan tentang orang-orang Yahudi. Wa antum zalimun, tadi di akhir ayat 92, zalim di sini adalah kezaliman yang sangat besar. Bahwa kezaliman itu definisinya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya. Sesuatu, meletakkan sesuatu tidak
proporsional, ya, memperlakukan sesuatu tidak proporsional, itu namanya zalim. Nah, di sini apa yang kezaliman yang dimaksud adalah di mana ijl, patung tadi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Samiri itu kemudian mereka sembah, ya, mereka agungkan, ya, menempatkan patung menjadi sesuatu yang disembah, zalim. Ya, dan kezaliman yang paling besar itu adalah syirik, perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Luqman menyebut dosa syirik itu sebagai sebuah kezaliman. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebab syirik itu adalah la zulmun azim, adalah kezaliman yang besar. Ya, jadi zalim itu, ya, luas sekali maknanya, ya, yang secara umum artinya adalah tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya, tidak proporsional, ya, itu zalim, ya, termasuk syirik. Bahkan syirik itu adalah kemudian kezaliman yang paling besar, yang paling nyata. Kemudian di ayat ke-93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijra bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita baca terjemahannya terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-93, dan ingatlah ketika kami mengambil janji, wa idz akhadna mitsaqakum, ya, mengambil janji, ya, dari kalian, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla, dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan, ya, akan menyembah berhala tadi, menyembah patung tadi, ya, patung anak sapi, karena kekufuran yang ada pada diri mereka. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin, sangatlah buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Nah, ini bagaimana nih penafsiran daripada ayat ke-93 ini? Kata Imam Ibnu Katsir, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala di sini mengulangi, ya, dalam menyebutkan, ya, kezaliman atau kesalahan-kesalahan dan pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel, di mana mereka menyelisihi perjanjian, ya, yang dibuat oleh mereka sendiri, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idz akhadna mitsaqakum, ya. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Inti daripada perjanjian itu mereka akan beriman kepada Allah, menyembah Allah, dan kemudian tidak menyekutukannya, ya, taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian mereka langgar perjanjian tersebut, ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat bukit Tursina, ya, bukan bukit sebenarnya, gunung Sinai, ya, gunung Tursina, ya, di atas mereka, ya. Kemudian, ya, khudzu ma atainakum biquwwah, dan kami katakan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengambil, ya, artinya berpegang teguh, ya, kepada apa yang diturunkan kepada mereka, yakni kitab yang diturunkan kepada mereka, wasma'u, dan agar mereka taat, ya. Maka mereka mengatakan sami'na wa 'asayna, kami dengar, ya, kami terima, tapi kami langgar,
ya, tidak mau mengikutinya. Tapi kami terima, ya mereka menerima itu dan mereka melanggarnya. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, kemudian ditanamkanlah, ditancapkanlah di dalam diri mereka, di dalam hati mereka kecintaan, ya, kepada berhala tadi itu. Bi kufrihim, karena kekufuran yang ada pada diri mereka. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang apa yang sudah disampaikan di ayat-ayat sebelumnya, bahwa di antara pembangkangan kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel itu adalah yang paling besar, mereka menyelisihi perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian bukit Tursina itu diangkat untuk mereka, ya, atas mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kepada mereka agar mereka berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, ya, dan nabi-nabi sebelum nabi-nabi dari golongan mereka. Wasma'u, agar mereka mendengar apa yang diserukan oleh para nabi itu. Tapi mereka mengatakan, kami mendengar tapi kami tidak menjalankan, tidak ingin menjalankan. Nah, sami'na wa asaina, mestinya sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami ikuti, kami taati. Ya, itu yang benar. Tapi yang mereka katakan adalah sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami selisihi. Ya, asaina. Ya, asaina itu artinya kami bermaksiat, kami menyelisihi, kami tidak mau mengikuti. Ya, maksiat, asa, ya'si itu artinya maksiat, bermaksiat. Ya, kenapa orang melakukan kesalahan, melakukan dosa itu disebut bermaksiat? Karena dia menyelisihi, ya, aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata maksiat itu artinya adalah menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak taat. Wa usyribu fi qulubihimul ijla, lalu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwa kemudian Allah pada akhirnya menanamkan di dalam diri mereka itu, ya, kecintaan terhadap berhala karena kekufuran mereka. Ya, walaupun kemudian berhala itu dimusnahkan ketika Nabi Musa alaihi salam, ya, kembali, ya, kepada mereka. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kalau semua itu didasari dengan keimanan, kalau apa yang mereka lakukan itu keseluruhannya, ya, seperti tadi di ayat yang 90 dan 92, mereka katakan mereka hanya akan beriman kepada kitab yang turun kepada mereka saja. Kemudian tapi nyatanya mereka menyembah berhala, ya kan? Para nabi mereka bunuh, ya kan? Kalau nyatanya seperti demikian, lalu kemudian mereka mengklaim bahwa mereka beriman, qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang mendorong kalian melakukan itu adalah keimanan yang sangat buruk. Bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Keimanan macam apa itu? Kok keimanan seperti itu? Ya, in kuntum mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian benar-benar beriman mestinya tidak seperti itu, ya. Kalian kok sengaja kemudian berbuat zalim, kok kalian sengaja kemudian melakukan kesalahan-kesalahan itu. Nah, sementara kita ketahui bahwa makna keimanan itu mulai dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Apa yang dimaksud dengan keimanan di dalam Al-Quran itu adalah keimanan, ya, itu mencangkup 3 hal. Nah, jadi kalau ada orang, ini hikmahnya, kalau kita ngaku beriman, maka keimanan kita itu mesti mencangkup di dalamnya tiga unsur. Kalau tidak ada 3 unsur ini, berarti iman kita, ya, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, imannya belum sempurna. Yang kedua, imannya palsu. Ya, seperti imannya orang Yahudi ini, iman palsu. Ya, tapi mudah-mudahan kita tidak beriman dengan iman yang palsu. Setidaknya kalaupun belum memenuhi ketiga unsur ini, iman kita belum sempurna. Artinya kalau belum sempurna benar, cuman harus disempurnakan, harus ditambahkan. Apa itu? Yang pertama, keimanan itu harus memenuhi unsur keyakinan di dalam hati. Nah, jadi
Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya rukun iman itu ada 6, lihat. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para nabi, iman kepada kitab-kitab, ya, kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, 6 hal ini harus kita yakini di dalam hati akan kebenarannya. Ya, bahwa Allah itu ada. Kalau kita berbicara iman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, ya, bahwa Allah itu yang menciptakan, ya kan, bahwa Allah itu kemudian beristiwa di atas arasy-Nya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang diibadahi, bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang mulia. Ya kan? Baru beriman kepada Al-Qur'an, ya, kita yakini bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Al-Qur'an itu adalah isinya kebenaran, petunjuk-petunjuk untuk manusia menjalani kehidupan ini agar menggapai kebahagiaannya baik di dunia maupun kehidupan yang setelahnya, dan seterusnya, keimanan-keimanan yang lain. Nah, itu harus ada unsur hati, yakin kita di dalam hati, ya, mantap di dalam hati, ya. Maka yang kemudian yang kedua, unsur keimanan yang kedua diikrarkan. Apa yang kita imani itu kemudian kita ikrarkan. Wa asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kita beriman kepada Allah kan gitu, asyhadu alla ilaha illallah, diikrarkan. Kita juga beriman kepada para nabi, Nabi Muhammad SAW, nabi kita yang terakhir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakin di dalam hati bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, kita ikrarkan. Nah, jadi harus ada unsur lisan, unsur ucapan. Yang ketiga, ini yang berat. Tapi iman harus melibatkan yang ketiga, unsur yang ketiga. Kalau tidak, maka tidak akan pernah sempurna keimanan kita, atau bisa jadi menjadi keimanan yang palsu. Yang ketiga, ini keimanan berdasarkan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang ketiga adalah keimanan itu harus melibatkan unsur perilaku, ya, jasmani kita, ya, tubuh kita. Jadi kalau tadi kita percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, ya, sudah kita ikrarkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti bahwa ada konsekuensinya. Kalau kita cinta, berarti cinta kita harus karena Allah. Kalau kita benci, benci kita harus karena Allah. Bahwa kita yakini bahwa Allah itu berfirman, menurunkan perintah kepada kita. Misalnya, contohnya perintahnya sholat, ya. Maka kalau kita yakin kepada Allah dan Allah itu ada perintah untuk kita, misalnya salah satunya adalah sholat. Kalau kita belum sholat, maka keimanan kita kepada Allah belum sempurna tuh. Begitu, ya, harus melibatkan perilaku kita. Nah, maka kalau ada orang punya keimanan, ya, dia yakin bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui, kemudian dia belum berikrar akan itu, kemudian perilakunya bertolak belakang dengan itu, ya, berarti keimanannya sedang tidak sempurna, sedang tidak sempurna. Nah, seorang pencuri misalnya, koruptor misalnya, ya, ketika dia korupsi, ketika dia mencuri, maka pada saat itu keimanannya sedang tidak sempurna. Maka kata Rasulullah SAW, la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri itu, kalau dia orang yang beriman, pada saat dia melakukan tindakan pencuriannya itu tidak sedang beriman, keimanannya sedang hilang. Nah, para ulama mengatakan bahwa keimanan yang dimaksud yang hilang itu adalah kesempurnaannya. Aslul iman masih ada di dalam dirinya. Keimanan itu tidak copot kecuali kalau dia murtad. Tapi ketika dia melakukan hal-hal yang menyelisihi konsekuensi daripada keimanan itu, maka imannya sedang turun drastis, tidak sempurna atau jauh dari kesempurnaan. Nah, ini orang-orang yang Yahudi tadi dan Nasrani ini, kata Allah Subhanahu wa taala, qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Kalau memang kalian itu ngaku sebagai orang beriman, sungguh sangat buruk sekali keimanan kalian itu, kok menyuruh hal-hal yang tidak baik, menyuruh yang mendorong mereka kemudian membunuh para nabi, menyelisihi aturan nabi,
kemudian menyembah berhala. Keimanan macam apa itu? Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Karena sesungguhnya keimanan itu ya maknanya ya adalah harus ada keyakinan di dalam diri, harus diucapkan dengan lisan, dan kemudian harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Makanya sekarang kalau ada kemudian ini misalnya kaum hawa, ibu-ibu, banyak sekali ungkapan nggak apa-apa, misalnya nggak pakai jilbab, yang penting imannya kuat, katanya begitu. Nah, yang penting hatinya beriman. Nah, itu ungkapan yang sangat salah kaprah. Mungkin ada keimanan di dalam dirinya, tapi imannya tidak kuat, tidak sempurna. Kalau karena kuatnya iman itu akan dibuktikan dengan perilaku, bahwa jilbab itu perintah dari Allah. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, maka keimanan itu akan melahirkan kecintaan, kata para ulama. Dan kecintaan itu rumusnya, ya, rumusnya kecintaan itu katanya orang yang mencintai itu akan senantiasa mengikuti yang dicintai. Ya, orang yang cinta itu akan senantiasa memenuhi kebutuhan yang dicintai, permintaan yang dicintainya. Ya, ibu cinta kepada bapaknya, misalnya bapaknya suka semur jengkol misalnya begitu, maka insya Allah tuh ya akan selalu dihidangkan, ya, atau paling tidak sering-sering, ya, minimalnya pas lagi pengen akan dihidangkan semur jengkol. Pas lagi pengen, mah tolong masakin semur jengkol, dia nggak masakin untuk suaminya semur jengkol, berarti cintanya dipertanyakan tuh pada saat itu. Ya, karena ya itu tadi kata para ulama, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, sesungguhnya orang yang mencintai itu akan mengikuti kemauan yang dicintainya. Nah, kalau kita iman kepada Allah, yang salah satu konsekuensi daripada keimanan itu adalah kecintaan, ya, maka berarti kita akan taat kepada aturan Allah. Ketika kita tidak taat kepada aturan Allah, berarti kecintaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah dipertanyakan. Nah, seperti itu. Ikhwatal imani wal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi buruknya keimanan yang dimiliki oleh orang Yahudi tadi, ya, menggambarkan tentang kondisi mereka, ya, yang seperti itu. Sesungguhnya mereka tidak beriman, ya. Jadi keimanan yang palsu, keimanan yang palsu. Nah, mudah-mudahan kita, ya, keimanan kita tidak seperti keimanan mereka. Ya, kalaupun ada kekurangan-kekurangan, ya, di dalam kita mengimplementasikan nilai-nilai, ya, keimanan, ya, mudah-mudahan itu karena kekurangan kita sebagai manusia atau karena kejahilan kita, bukan karena pembangkangan yang dilakukan oleh hawa nafsu kita, oleh diri kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman, ya, itu tetap ada meskipun tidak sempurna. Ya. Kemudian ikhwatal imani wal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di ayat yang berikutnya kita masuk ke ayat 94 sampai dengan 96, Allah taala berfirman, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun." Nah, ini ayat ini menarik, ya. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas, itu adalah untuk kalian saja. Jadi kalau kalian, mereka kan mengklaim, ya, di perjumpaan kita yang lalu mereka mengatakan wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ya, nanti kita bahas lagi, kita ingat-ingat lagi apa yang kita
bahas dalam perjumpaan yang lalu. Kita baca dulu terjemahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 93, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang-orang yang benar. Di ayat yang ke-95 kemudian, tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Lalu di ayat 96, dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ayat qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ay ud'u bil mauti ala ayyil fariqaini akdzab. Ya. Fa abau dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Ay bi ilmihim bima indahum min al ilmi bik wal kufru bidzalik walau tamannahu yawm qala lahum dzalika ma baqiya 'alal ardi yahud ma baqiya 'alal ardi yahudiyyun illa mat. Nah, ini Imam Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menukil sebuah hadis, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyeru orang-orang Yahudi itu untuk mubahalah. Ya, apa itu mubahalah? Mubahalah itu adalah kalau seseorang merasa dirinya ada dua orang berselisih, masing-masing merasa benar. Tidak ada yang bisa memutuskan mana yang benar, atau tidak ada pihak yang bisa dianggap bisa menengahi siapa yang benar di antara salah satu dari dua ini. Maka kemudian mereka saling mengklaim dirinya di atas kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dirinya berbohong, maka dia siap menerima laknat Allah. Ya, masing-masing berikrar seperti itu, bahwa dia berdusta, salah ya yang benar, dia salah, sayalah yang benar. Kalau saya yang salah, maka Allah akan melaknat saya. Kurang lebih seperti itu. Ya, dua-duanya ngomongin mengikrarkan seperti itu. Nah, ini penafsiran yang pertama. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang Yahudi itu untuk mengatakan seperti itu. Kalau seandainya orang Yahudi itu mengatakan bahwa akhirat itu bahwa surga itu adalah punya mereka, akhirat itu adalah milik mereka, kebahagiaan mereka, kehidupan mereka yang sesungguhnya, maka mintalah sekarang engkau dimatikan. Ya, mintalah engkau dimatikan saat ini. Celakalah engkau, coba minta celaka, minta mati hari ini supaya itu kalian cepat-cepat masuk surga. In kuntum shodiqin, kalau kalian benar-benar jujur, benar-benar apa yang kalian akui ini. Nah, kita ingat kemarin dalam pelajaran yang lalu bahwa orang Yahudi itu punya keyakinan bahwa mereka itu tidak akan masuk neraka. Kalaupun masuk neraka, katanya hanya akan sejenak saja. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan terkena atau masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ya, kenapa beberapa hari saja? Mereka ngitung bahwa
ya, satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan 1000 bulan kan. Nah, sementara mereka hidup misalnya di dunia sekian hari begitu, kemudian mereka konversi dengan waktu di akhirat, berarti mereka hanya akan sekian saat saja katanya ada di neraka. Kemarin sudah kita hitung beberapa perjumpaan yang lalu. Maka kemudian kata mereka, setelah itu neraka itu hanya akan diisi oleh kalian wahai Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Ini kan enak banget nih orang Yahudi ini, ya, seperti itu mengatakan. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakan sekarang kepada orang Yahudi itu. Nah, ingat ya pelajaran yang lalu. Nah, kita sambungkan di sini. Nyambung ke sini nih. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah. Kalau memang benar apa yang kalian akui itu, yakini itu bahwa akhirat itu maksudnya surga itu adalah punya kalian, kehidupan yang kalian inginkan, kehidupan kalian yang hakiki yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat, dan yang lain tidak ada di sana, tidak ada di surga, min dunin nas, yang lain enggak ada, ya, yang lain di neraka, fatamannawul mauta. Coba kamu sekarang minta sama Allah supaya kamu mati, supaya kamu cepat-cepat masuk surga. Kan di surga nikmat semua. Kenapa kamu mau hidup di dunia? Coba minta mati kalau memang kalian benar in kuntum shadiqin. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Tidak akan, mereka tidak akan pernah meminta mati, ya. Mereka tidak akan pernah berharap untuk mati, ya, abadan, ya, sama sekali, selamanya tidak akan ada. Bima qaddamat aydihim. Kenapa seperti itu? Karena mereka faham apa yang mereka lakukan selama ini itu tidak akan menguntungkan buat mereka di negeri akhirat mereka. Ya, wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha mengetahui, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Bahkan yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Yang terjadi justru kalau engkau perhatikan wahai Nabi Muhammad SAW, kata Allah, engkau akan dapati orang-orang Yahudi itu adalah orang yang paling bersemangat atau berharap untuk hidup di dunia ini, untuk menikmati kehidupan dunia ini, ya, untuk mengumpulkan kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan semangat mereka hidup di dunia ini melebihi orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak punya agama, ya, orang-orang yang enggak punya agama. Jadi kecintaan mereka terhadap dunia melebihi kecintaannya orang-orang musyrik terhadap dunia. Padahal orang musyrik tidak beragama, mereka punya agama. Nah, ini lagi nih, ini juga ayat ini menunjukkan inkonsistensi lagi nih orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi mengatakan bahwa kita ini akhirat itu adalah punya kita, surga punya kita menurut mereka. Nah, kan surga ini kapan akan diraih? Di akhirat, kalau kita sudah mati, ya ditantang, ayo kalau begitu coba kamu minta mati. Nah, mereka nggak siap mati, karena mereka juga tahu apa yang mereka kerjakan selama ini, ya, tidak akan menguntungkan untuk mereka di akhirat, karena mereka tidak taat kepada aturan Allah. Yang ada mereka menyelisih perjanjian dengan Allah. Nabi-nabi malah dibunuh, mukjizat yang ada tidak dipercayai dan seterusnya yang sudah kita bahas. Ya. Nah, maka tantangan itu, mubahalah tadi dari Rasulullah SAW itu tidak akan digubris sama mereka, tidak akan dilayani. Kenapa? Karena mereka tahu diri mereka sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang hidup di dunia, ya, tentang kehidupan, kecintaan terhadap kehidupan dunia, artinya ingin hidup di dunia, ya, maka kita akan dapati orang Yahudi itu melebihi orang-orang musyrik dalam kecintaannya terhadap dunia. Ya, jadi orang yang tidak beragama itu lebih mending ketimbang mereka orang-orang Yahudi di dalam urusan kecintaan terhadap dunia. Mereka ini berlebih-lebihan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Ya. Bahkan di antara mereka itu mereka berangan-angan
ingin mereka ini hidup 1000 tahun. Ingin hidup selama-lamanya, ingin hidup panjang umur di dunia ini. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ya waddu ahadum la yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahsihi minal azabi ayyu ammar. Padahal kalaupun mereka hidup 1000 tahun, 1.000.000 tahun, ya kan, bertahun-tahun, itu tidak akan kemudian membuat mereka selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjangnya usia itu bukan patokan seseorang itu kemudian akan selamat dari siksa Allah, atau panjangnya usia itu belum tentu menjadikan seseorang itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surganya Allah Subhanahu wa taala atau kebahagiaan akhirat itu diraih bukan dengan usia, tapi dengan amal yang soleh, dengan amal yang baik. Maka kata Rasulullah SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Nah, kaitan dengan ayat ini untuk kita, kata Rasulullah SAW, ya, kaitan dengan usia, masa hidup di dunia. Ya, kata Rasulullah SAW, orang yang baik itu, ini predikat khairun nas, predikat manusia terbaik, ya, dari Rasulullah SAW adalah, kata Rasulullah SAW, khairun nas itu adalah orang yang panjang umurnya. Berarti masuk tuh keinginan orang Yahudi tadi, kriterianya panjang umur, tapi wa man tala umru wa hasuna amaluhu, tetapi baik amalnya. Jadi umurnya yang panjang itu diisi dengan amalan-amalan soleh, sehingga amal solehnya semakin banyak, maka itu menjadi orang yang terbaik. Tapi wasyarrun nas, tapi sebaliknya, orang yang paling buruk, manusia paling buruk, predikat syarrun nas, kata Rasulullah SAW, adalah man tala umruhu, juga bagi orang yang panjang umur, wasa'a amaluhu, akan tetapi dengan panjangnya umur itu kemudian amalannya buruk. Jadi amal buruknya banyak, ya, amal buruknya banyak. Jadi panjang umur itu pengaruh atau tidak pengaruh? Ada pengaruhnya dikit. Kalau dipakai untuk kebaikan, ya, dia akan memperbanyak berarti kebaikan. Kalau dipakai untuk keburukan, semakin memperburuk. Jadi tidak terlalu pengaruh pada akhirnya. Yang sangat berpengaruh itu, yang sangat dominan adalah pengaruhnya amalnya, baik atau buruk. Ya, baik atau buruk, ya, seperti itu. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini kalau ditanya tentang kamu mau nggak mati gitu kan, kamu siap mati atau enggak gitu kan, ya tidak mau. Bahkan yang ada mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Padahal dengan hidup 1000 tahun itu tidak akan menyelesaikan, tidak akan menyelamatkan mereka daripada siksa Allah Subhanahu wa taala kalau amalan mereka terus-terusan seperti itu, ingkar, membangkang, kemudian menyelisihi kebenaran dan seterusnya. Ya, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Ya. Ayat ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Jumu'ah ayat 6 sampai dengan 8, kata Imam Ibnu Katsir. Wa nadhiru hadhil ayah qauluhu ta'ala fi suratil Jumu'ah, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas, katakanlah kalau kalian ini adalah orang-orang yang soleh, wali-wali Allah, sementara orang lain tidak seperti kalian, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, coba kamu minta kepada Allah supaya kamu mati, in kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar dengan apa yang kalian akui, ya, dengan apa yang kalian klaim.
wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan pernah selama-lamanya ya punya harapan untuk segera mati, punya keinginan mati, tidak. Bima qaddamat aydihim. Kenapa seperti itu? Karena perilaku yang telah mereka kerjakan, ya, perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha mengetahui ya terhadap orang-orang yang zalim. Qul innal mautal ladzi tafirruna min. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau takutkan daripadanya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya justru kalian sedang berlari ya darinya, kepadanya. Ya. Jadi ketika kita takut mati itu ya kita tidak menjauh dari kematian, justru kita sedang berlari semakin mendekati kematian. Ya, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ya ke alam ghaib wasyahadah dan alam nyata, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, yakni ke alam akhirat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kalian kebenaran ya apa namanya telah kalian lakukan, akan menghabarkan apa yang telah kalian lakukan. Nah, kaitan dengan kematian anak ingin tambahkan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala barusan di surat Al-Jumu'ah yang ayat ke-8 itu, bahwa kematian itu ya ketika seseorang itu lari darinya, justru seseorang itu semakin dekat. Nah, ini ada cerita kisah yang terjadi pada Nabi, tapi ini kisah Israiliyat ya. Tapi para ulama mengatakan bahwa kisah ini tidak bertentangan ya dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Tapi ana ingin menceritakannya sebagai sebuah gambaran penguat ya, bahwa betul-betul kematian itu ketika kita lari darinya itu justru semakin kita mendekat kepadanya, hakikatnya seperti itu. Nah, dikisahkan pada zaman Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa beliau sedang rapat, sedang kumpul dengan para menteri-menterinya, ya, dengan para asistennya. Ya. Nabi Sulaiman itu kan beliau di samping seorang nabi juga seorang raja, ya kan? Bahkan bukan hanya berkuasa kepada manusia saja, tapi juga Allah memberikan kelebihan dia bisa berkuasa kepada jin, kepada burung gitu kan, hewan, kepada angin dan seterusnya. Nah, suatu hari sedang berkumpul beliau alaihissalam dengan para menterinya, kalau sekarang presiden dengan menteri-menterinya begitu. Ya. Tiba-tiba kemudian masuk ke ruang rapat seorang tamu yang tidak dikenal oleh para menteri. Ibaratnya presiden lagi rapat dengan para menteri, rapat kabinet, lalu masuk ke ruangan rapat ya, orang yang tidak dikenal ya, oleh para menterinya. Tapi siapa? Nabi Sulaiman tentu mengenalnya. Masuk, kemudian semua peserta rapat itu ditatap satu-satu. Ya kan? Dipelototin satu-satu. Begitu. La salam wala kalam. Ini yang menatap-natap ini nggak ada sama sekali sepatah kata yang dikeluarkannya, tidak salam, tidak juga yang lain, kata-kata yang lain. Terus pergi lagi. Kan membuat shock, ya kan? Pada ketakutan tadi menteri-menteri itu, ya. Kemudian mereka bertanya, siapa tadi ya Nabi Allah? Siapa itu yang datang? Ya kan? Ini datang ke ruang rapat, kita sedang rapat dengan presiden ibaratnya, ya. Kemudian cuma ngeliat-ngeliat, natapin satu-satu menteri-menterinya, habis itu pergi. Maka kata Nabi Sulaiman, itu tadi malaikat maut. Yang tadi itu malaikat pencabut nyawa, kata Nabi Sulaiman. Semakin takut lagi, ya kan? Semakin ketakutan lagi para menterinya itu. Nah, ada salah satu menterinya itu yang shock berat. Ya, shock berat. Dia yang mungkin punya jantung kali ya, sakit jantung itu, shock berat. Dia ketakutan yang hebat. Akhirnya minta kepada Nabi Sulaiman agar dia diperkenankan untuk tidak melanjutkan rapat. Ya, karena kondisi
dia apa namanya ingin istirahat, ya, maka ingin diantarkan ya ke tempat untuk bersantai begitu, supaya dia bisa menenangkan dirinya. Ibaratnya sekarang nih dari Istana Negara pengen dikirim ke puncak biar nyantai di sana. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya kemudian dikirim ke sana dalam waktu sekejap. Ya. Kalau di dalam kisahnya itu disebutkan ke Sin katanya, ke Cina katanya gitu. Memang Cina indah juga sih pemandangannya ya. Tapi ini bukan hadis ya, ini Israiliyat. Tapi wallahu alam apakah Cina yang sekarang produknya banyak di Glodok itu atau ada Cina yang lain, wallahu alam juga. Ya, tapi disebutnya Sin. Nah, singkat cerita kemudian dikirim ke sana dan dalam sekejap sampai ke sana. Ya. Dan Nabi jangankan cuma mengantarkan seorang menteri, mindahin istana aja Nabi Sulaiman dalam waktu sekejap kan gitu. Kemudian rapat dilanjutkan lagi. Tidak lama rapat dilanjut, malaikat maut masuk lagi ke ruang rapat tadi. Dia lihat lagi orang satu-satu. Ada yang kurang satu. Yang tadi duduk di situ tidak ada. Maka kata malaikat maut kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, mana tadi fulan yang duduk di situ? Ini kurang di satu nih, menterinya nggak ada satu nih. Tadi yang duduk di situ nggak ada. Ya, entah menteri apa, wallahu alam, menteri keuangan atau apa, nggak tahu. Kalau di Indonesia sekarang yang lagi ramai menteri keuangan ya. Mana tadi menteri yang duduk di situ nggak ada? Ya. Kata Nabi Sulaiman, itu dia ketakutan dengan sikapmu tadi waktu pertama datang. Pelotot-pelotot, habis itu engkau pergi tanpa kata, tanpa salam wala kalam. Ya. Terus dia kemana sekarang? Dia sedang istirahat di sana untuk menenangkan dirinya. Di Sin katanya, di Cina, ya, di puncak sana jauh. Ya. Maka kata apa? Kata malaikat maut, demi Allah, baru saja saya dapat perintah dari Allah untuk mencabut nyawa orang itu sesaat lagi di sana. Makanya saya datang dulu ke sini, takutnya dia masih di sini katanya. Oh, kalau di sana berarti dia udah tinggal nyamperin di sana. Nah itu, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian takutkan daripadanya atau kalian berlari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya justru kalian itu sedang berlari mendekat kepada kematian itu. Walikulli ajalin kitab, segala sesuatu itu sudah ada ajalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal seseorang itu sudah tiba, maka tidak bisa dipercepat apalagi diperlambat. Ya, kematian itu akan hadir menghampiri seseorang kalau sudah tiba ajalnya. Ya, banyak yang sakit kemudian sembuh, ya kan? Banyak yang sehat kemudian tiba-tiba meninggal karena kecelakaan atau banyak lain halnya. Itu menunjukkan bahwa kematian itu ya, tidak ada tanda khusus, ya, tidak ada tanda khusus. Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Kata pepatah Arab, ya, apa namanya, kematian itu bagaikan sebuah pintu, semua orang mesti masuk ke pintu itu. Ya, man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Syair yang lain dikatakan, barang siapa yang tidak mati dengan pedang di medan perang, ya kan, mata bi ghairihi, maka dia akan mati dengan cara yang lain. Ya, ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Banyak cara menuju kematian, tapi yang namanya mati ya tetap mati, tetap satu. Ya, apapun caranya, mau dia sakit, mau dia kecelakaan, mau dia misalnya dibunuh sama orang lain, ya, lagi ramai juga di pemberitaan, mau dicor sama orang lain atau apa, yang namanya mati ya tetap mati. Banyak caranya, tapi hakikatnya daripada kematian itu ya sudah sampai kepada ajalnya, Jadi ikhwatal imani wal islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita kepada ayat ini bahwa lau yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Jadi panjangnya umur, walaupun seorang itu diberikan umur 1000 tahun,
Kalau amalnya tidak baik, tidak akan menyelamatkan dia daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan menyelamatkan kita daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, adalah orang yang beruntung. Siapa itu? Adalah orang yang beramal soleh. Apalagi kalau kemudian amal soleh itu dia lakukan dalam waktu yang panjang, ya, ketika Allah berikan kepada dia usia yang panjang, maka itu menjadi khairun nas sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi tadi. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang menjadi pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini, surat Al-Baqarah ayat 91 sampai dengan 96, ya, menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian sikap inkonsistennya orang-orang Yahudi terhadap keimanan, ya, mereka terhadap kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di dalam Taurat, ya, agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad, agar mereka beriman kepada Al-Qur'an, tapi kemudian nyatanya mereka sebaliknya, mereka mengingkarinya, mereka menyelisihinya, bahkan kemudian bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja, catatannya, rekodnya bahwa mereka juga tidak konsisten di dalam mereka mengikuti Nabi Musa, tidak konsisten di dalam mereka kemudian mengikuti ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an itu turun, ya. Bahkan klaim mereka bahwa mereka adalah yang berhak untuk mendapatkan surga juga, ya, kemudian tidak konsisten juga mereka dalam klaimnya. Ketika ditanyakan, ditantang, ayo kalau begitu kamu mati, gitu kan, kamu mati duluan supaya kamu segera mendapatkan kebahagiaan akhirat itu, ternyata mereka tidak. Justru mereka ingin hidup lebih lama lagi karena mereka tahu apa yang mereka kerjakan itu tidak pantas untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sikap-sikap seperti itu, ya, kita dijadikan sebagai muslim yang taat, keimanan kita keimanan yang sesungguhnya, ya, keimanan yang betul-betul mengakar dalam hati kita dan senantiasa kita ikrarkan dengan bacaan-bacaan zikir dan yang lainnya, ya, syahadat, tahlil, tahmid, tahlil dan yang lain-lainnya, dan kemudian kita implementasikan, kita aktualisasikan di dalam perilaku kita, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah keimanan yang sesungguhnya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian ikhwatal iman, kalau ada pertanyaan mungkin sekitar 5 atau 7 menit kita buka sesi untuk tanya jawab. Tafadhal. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan, tidak masalah, tidak harus bertanya. Alhamdulillah kalau semuanya sudah jelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, semangat kepada kita untuk terus menuntut ilmu dan semangat untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.